Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mapel Bapak, yaitu panen dan pasca panen tanaman perkebunan kelas 11 ATP. Kali ini kita bahas tentang materi, yaitu penentuan saat panen tanaman perkebunan. Oke anak-anakku, kita simak video selanjutnya. Nah, terlebih dahulu Bapak akan bertanya, apakah kamu pernah melakukan panen? Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian pernah melakukan panen? Mungkin di halaman rumah kalian, di kebun kalian. Nah, yuk cari tahu cara penentuan saat panen agar panen kita mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Nah, terlebih dahulu kita tentunya harus tahu apa sih panen itu. Nah, panen adalah kegiatan pemungutan atau pemetikan hasil sawah, ladang, ataupun perkebunan yang bertujuan untuk mengumpulkan komoditi pada tingkat kematangan yang baik dengan kerusakan dan kehilangan hasil yang rendah secepat mungkin dan tentunya biaya yang murah. Nah, setelah itu kita dapat menentukan kapan sih saat panen tersebut. Nah, sini ada dua cara, yaitu dengan metode dan kriteria penentuan saat panen. Apa sih penentuan saat panen tanaman perkebunan itu? Nah, pertama dalam melakukan penentuan saat panen suatu komoditas perlu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor. Nah, ini ada 5 faktor anak-anak, yaitu yang pertama iklim dan cuaca, tingkat kematangan hasil tanaman, sarana dan prasarana panen, yaitu antara lain alat, bahan, dan tenaga kerja, pengangkutan hasil produksi, dan tujuan pemasaran hasil produksi tersebut. Oke, yang pertama yaitu metode penentuan saat panen. Yang pertama berdasarkan visual. Nah, secara umum ada beberapa metode yang digunakan dalam melakukan penentuan saat panen, antara lain berdasarkan visual. Itu tentunya dengan melihat perubahan ukuran, perubahan bentuk, dan perubahan warna. Contohnya komoditas apa anak-anakku, yaitu kopi, kakao, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan fisik atau morfologi. Nah, salah satu contoh yang dapat menggambarkan penentuan saat panen secara morfologis adalah seperti yang terjadi pada buah kelapa, di mana pada saat matang daging buah tebal. Yang ketiga berdasarkan analisis kimia. Keempat berdasarkan fisiologi. Yang kelima berdasarkan kadar air, dan keenam berdasarkan umur tanaman. Nah, dan pada umur tanaman ini ada beberapa tanaman dengan mencapai maksimal berapa tahun untuk siap dipanen, seperti itu, yaitu mulai masa tanam hingga masa berbunga atau mulai berbuah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kriteria penentuan saat panen tanaman perkebunan. Nah, di sini kita membahas 3 tanaman ya anak-anak, yaitu yang pertama tanaman kelapa sawit, yang kedua tanaman kopi, yang ketiga tanaman karet. Nah, yang pertama kita menentukan saat panen kelapa sawit. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar, yaitu kriteria panen tanaman buah atau buah segar atau buah normal. Yaitu yang pertama, gambar pertama sebelah kiri, yaitu buah mentah atau buah tidak membrondol berwarna hitam pekat. Nah, ini belum bisa siap panen ya anak-anak. Yang kedua yaitu buah agak matang 12,5 sampai 25%, buah luar membrondol berwarna kemerahan. Nah, yang ketiga yaitu buah matang 26 sampai 50%, buah luar membrondol berwarna merah mengkilat. Nah, ini yang sudah kelihatan matang, yaitu buah kelihatan matang 51 sampai 100%, buah luar atau sebagian buah dalam membrondol. Nah, ini sudah kelihatan matang ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kriteria penentuan saat panen kopi. Nah, di sini bisa dilihat anak-anakku urutan dari beberapa warna, dari hijau sampai ke merah pekat. Nah, ini ada standar panen, nah standar belum panen ya, bisa kita lihat. Nah, standar panennya seperti warna merah, seperti itu. Nah, selanjutnya kriteria penentuan saat panen atau penyadapan tanaman karet. Nah, di sini ada 2 tipe tanaman ya anak-anakku, tanaman karet, tanaman dari okulasi, dan tanaman karet dari biji.
Jika kita mau penyadapan pada pohon karet dengan tanaman dari ovulasi, jadi kita mengukurnya tinggi batangnya dari titik ovulasi tersebut 100 meter, baru lilit batangnya 45 cm. Kalau untuk tanaman dari biji, yaitu dari tanah sampai 100 cm dan lilit batangnya 45 cm. Oke anak-anakku, kita sudah siap. Kita hari ini selanjutnya akan kuis. Nah, soalnya yaitu metode apa saja yang digunakan pada penentuan saat panen pada tanaman berikut dan apa alasannya. Nah, yaitu pertama kelapa sawit, kopi, karet ya. Metodenya, cara menentukan panen pada metode kelapa sawit, kopi dan karet. Nah, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Bapak tunggu. Oke, sekian materi hari ini. Selamat belajar ya anak-anak, dan tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.